Maaf, saya pindah tempat dulu. Tadi di luar rame. Aku ingin tersenyum sumringah sambil berjalan menuju Sahara kamu. Keren. I love you too. Luar Merinding biasa. saya tadi itu. Karena saat ini saya berada di pesantren dan nampaknya juga ke depan juga akan fokus di pesantren yang dalam hal ini seharusnya pelajaran nahwu itu gramatika bahasa Arab itu tidak sampai sebegitu. Dia terlibat betul dalam pergulatan intelektual dan pergulatan aksi dalam gerakan-gerakan reforma agraria, petani, dan masyarakat adat. Ya, siap. Terima kasih Mbak Ana. Dan saya sangat apresiasi atas kesanggupan Mbak Ana untuk minggu depan. Biar aku bisa mencintaimu dengan sungguh yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah ila nimatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Maaf, saya pindah tempat dulu. Tadi di luar rame. Soalnya rumahnya rumah mewah ya, mepet sawah. Jadi rame orang banyak sawah itu. Alhamdulillah wa syukurillah ila nimatillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur karena kita di Jombang sudah terbentuk komunitas baca yang kemudian hal ini semoga bisa membawa perkembangan yang baik untuk pengetahuan terutama bagi teman-teman yang masuk di komunitas ini. Karena apa? Karena hal ini akan menjadi pionir mungkin ya untuk di Jombang. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ato bahwa di Jombang ini sepanjang yang beliau ketahui teman-teman untuk komunitas baca itu hanya disentuh bagi teman-teman yang tingkat SMA ke bawah untuk kalangan mahasiswa, artinya katakanlah yang sudah dewasa ini, yang sudah sarjana maupun yang lain yang sudah dewasa, rasanya masih belum tersentuh. Maka komunitas ini semoga menjadi pionir bagi teman-teman yang lain, sehingga nanti anggota ini tidak hanya ada 9 atau 10 orang yang masuk di komunitas ini, tapi semoga kedepannya lebih banyak lagi. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ato bahwa susunan acara ini pertama nanti akan disampaikan beberapa bait-bait sastra yang akan dibacakan oleh Mbak Yuli, yang kemudian akan disusul oleh pembacaan buku ilmiah yang akan disampaikan oleh Mas Syarif, dan juga berikutnya nanti disusul oleh Mas Ato. Untuk lebih singkatnya, mari kita ini menarik ini karena diawali oleh puisi. Mari kita dengarkan suara yang luar biasa dari sastrawan Jombang yang akan disampaikan oleh Mbak Yuli Masinda. Pada beliau, pada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua senior saya dan juga teman saya nulis. Sorry. Oke. Ini bukunya saya nulis sama Kanda Sarif, Mas Sarif.
Oke, yang pertama saya mau bacakan judulnya Kala Senja. Kala Senja. Maka di kala senja, aku ingin tersenyum semeringah sambil berjalan menuju sahara kamu. Aku ingin senja, sudah tak lagi mengeja aksara cinta. Biar aku bisa mencintaimu dengan sungguh yang sempurna. Aku tidak ingin sekata elegi menjejal cerita. Aku hanya ingin berjalan berdua denganmu yang kupanggil cinta. Di sepanjang jalan, di kala senja. Karya Yuli Masinda. Satu lagi, ini karya sahabat saya, Syarif Abdurrahman. Judulnya Begitu. Begitu. Aku memang begitu. Tidak tahu kenapa begitu. Setiap hari harus begitu. Sejak kenal kamu, ya begitu. Kamu mungkin tak biasa begitu. Maafkan aku. Harus terus begitu. Semua muncul begitu. Hati, pikiran, dan tubuhku begitu. Aku tak pura-pura begitu. Tak juga bisa mengontrol begitu. Tak biasa begitu. Langkah aku bertindak begitu. Yang pasti, I love you. Begitu. Terima kasih. Keren. I love you too. Luar Merinding saya tadi itu. Udah ya, terima kasih semuanya. Gimana Mas Maman? Cocok Mas Gimana? Maman? Mas Maman, ada tanggapan dari Mas Maman? Wah, terima kasih. Iya, maaf kalau ini masih amatiran bacanya. Yuli, ekspresinya terlihat sekali waktu bilang I love you tadi itu. Sambil mandangin HM ya, salah ya. Terima kasih, Yul. Nggak berani nanggapi katanya Mas Maman di PKM. Oh, di sini banyak teman-teman. Iya. Ini luar biasa. Nanti buku yang kita akan baca tidak hanya melulu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan baik politik ataupun ilmu-ilmu yang lain ya. Karena apa? Karena barangkali nanti bisa juga terkait dengan sastra juga bisa. Barangkali Mbak Yuli nanti ada beberapa buku sastra yang kemudian bisa menjadi penambahan ilmu hazanah bagi kita. Karena Mbak Yuli kayaknya memang pegiat sastra untuk di wilayah Jombang. Dan dengan rasa hormat juga mungkin nanti Mas Maman, karena beliaunya adalah pembisnis ya, beliaunya juga lulusan ilmu ekonomi dan beliaunya juga dosen yang luar biasa di, kalau nggak salah di di Surabaya yang baru itu yang luar biasa mahal itu
Ya, pokoknya kampus mahal lah pokoknya. Enggak, memang Ciputra, beliaunya Ciputra, lebih konsen di bidang ekonomi, Mas Ato. Dan saya Ciputra, pernah Ciputra. beliaunya di kediaman beliau, itu pernah cerita dan saya luar biasa memahami beliau. Oh iya, luar biasa kalau beliau bisa mengajar di kampus Ciputra. Iya, Ciputra. Nah, benar ya Mas Maman ya? Alhamdulillah benar-benar PPKM beliaunya. Wah, iya. Kayaknya beliaunya lagi tidak di rumah ini, kayaknya lagi kumpul-kumpul di mana gitu. Terima kasih Mbak Yuli, luar biasa pembacaan puisinya. Berikutnya mari kita dengarkan sebuah karya yang akan dibacakan oleh Mas Syarif Abdurrahman, yaitu karya senior kita Nurholis Majid, yaitu Bilik-Bilik Pesantren. Kalau saya baca apa yang disampaikan oleh Mas Syarif bahwa Nurholis Majid ini adalah alumni Darul Ulum juga ya, Darul Ulum Peterongan, Joso, dan kemudian pindah ke Gontor. Jadi beliaunya sangat memahami tentang ilmu yang diterapkan oleh pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Maka kepada Mas Syarif, monggo dipersilakan. Ini nanti saya menyampaikan setelah selesai apa yang disampaikan oleh Mas Syarif, apakah tanggapan atau hanya kita ini di luar pembaca hanya mendengarkan saja, atau nanti setelah Mas Syarif selesai membacakan kita bisa menanggapi atau menanyakan atau gimana kesepakatannya ini? Baiknya menanggapinya. Baiknya sih. Baiknya menanggapi. Baik. Iya. Baik. Terima kasih Mas Syarif. Monggo dipersilakan Mas Syarif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, Muhammad. Ini bukunya Cak Nurholis Majid, asli orang Jombang, Bilik-Bilik Pesantren. Nah, ini salah satu bukunya, karena alasan kenapa mengangkat ini, karena saat ini saya berada di pesantren, dan nampaknya juga ke depan juga akan fokus di pesantren, akan banyak menghabiskan waktu di dunia kepesantrenan, maka saya banyak membaca buku-buku karyanya Cak Nurholis Majid, keislaman dan kebangsaan. Nah, ini menarik sekali kita angkat tulisannya ini, karena di dalam pembukaannya beliau ini, sebelumnya kita kenalkan dulu ya, Cak Nurholis di grupnya itu sudah saya kenalkan, beliau adalah asli Jombang, Mojowarno. Bapaknya beliau yaitu Pak Majid, itu dulu adalah santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau pola pikirnya terbuka kayak Mbah Hasyim juga, pola pikirnya terbuka, dan salah satu kemarin kita juga sudah ke sana, dan teman-teman yang ingin melihat atau mendengarkan kisah tentang keluarga Cak Nurholis Majid bisa dilihat di YouTube-nya Mas Ato. Nah, ya, atau di Mas Ato itu ada kemarin wawancara ke sana, dan saya juga sudah ke sana wawancara dengan menanyakan. Di sana ada MI, itu yang kisah atau sejarah dari yang ditinggalkan oleh keluarga Cak Nurholis Majid. Oke, pesantren beliau ini mondoknya dulu di mana? Mondoknya di Darul Ulum. Darul Ulum itu mondok sekitar 2-3 tahun. Habis itu karena beliau tetap bertahan di Masumi, karena bapaknya Pak Majid ini tetap bertahan di Masumi, sehingga saat itu bahwa Darul Ulum adalah miniatur dari NU, atau banyak tokoh-tokoh NU yang lahir dari Darul Ulum Peterongan, maka banyak gunjingan atau gojolokan di sana, sehingga beliau pindah ke Gontor mencari pondok yang lebih menerima perbedaan-perbedaan. Saya pernah menanyakan kenapa Pak Majid tetap bertahan di Masumi, tidak pindah ke NU, padahal dia kulturnya adalah kultur NU. Saya menanyakan itu,
jawaban yang saya dapat dari teman-teman Nur College Masjid Society adalah memang Bapak Majid ini diperintahkan oleh Mbah Hasim untuk bertahan di Masumi. Nah, kamu di Masumi saja, tetap di Masumi, biar Islam itu ada di mana-mana, biar Islam ala NU itu ada di mana-mana, tidak usah kembali ke NU. Jadi memang ini sebenarnya adalah strategi dan beliau taat dengan Mbah Hasim Asy'ari. Bahkan jodohnya itu dicarikan oleh Mbah Hasim Asy'ari, jodohnya Pak Majid. Oke, di halaman 3 buku ini dijelaskan oleh beliau menganalogikan, Cak Nur menganalogikan, andai saja jikalau seumpama semisalnya pesantren itu kita di Indonesia tidak dijajah, maka perkembangan pesantren akan seperti pendidikan agama yang ada di Barat, seperti perkembangannya seperti ya yang ada di Amerika, seperti kampus-kampus yang mayoritas kampusnya itu adalah kampus-kampus yang latar belakangnya adalah agama, gitu ya. Karena mayoritas kampus-kampus besar di dunia, ya, itu juga dibuat dari latar belakangnya agama seperti pesantren. Nah, Hatfat itu yang ditulis Cak Nur ini halaman 4 di buku ini, itu andai saja jikalau Indonesia tidak dijajah, mungkin nama kampus kita nanti bukan kampus Indonesia, bukan kampus Gajah Mada, tetapi kampusnya adalah kampus Tambak Beras, Universitas Tambak Beras, Universitas Denanyar, Universitas Tebuireng. Itu gambarannya. Karena menggunakan dasar daerah. Kenapa pesantren dahulu itu terkenalnya dari nama daerahnya? Karena memang kecintaan kepada daerah itu luar biasa. Nah, sama seperti ini, kampus-kampus yang ada di Amerika, rata-rata pengurus agama ini berevolusi, berubah menjadi sebuah gerakan, bukan hanya gerakan keagamaan, tetapi juga gerakan sosial politik, gerakan keilmuan, dan gerakan spiritual. Ini menjadi satu di dalam lembaga pendidikan, sehingga mereka bisa merajai. Nah, makanya analoginya Cak Nur, kalau saja Indonesia tidak dijajah, maka mungkin saja energi kita tidak banyak fokus pada penjajahan, tetapi fokus pada perkaderan keimanan, sosial politik, pada pembangunan kader. Nah, hanya saja kalau di Tebuireng hari ini adalah ulang tahunnya ke-122, dan itu didirikan 3 Agustus 1899. Ini kan jauh sebelum Indonesia ada. Logikanya, pesantren itu sebenarnya ya, ini bahasa kasarnya. Pesantren itu tidak butuh negara. Pesantren tidak butuh negara. Ada dan tidak adanya negara, pesantren itu sudah berdiri jauh. Kalau Tambak Beras itu 1825. Itu nampaknya yang di Jombang yang lebih agak tua itu 1825. Jadi jauh sebelum Indonesia terbentuk organisasi yang lain, di Indonesia sudah ada namanya lembaga pendidikan pesantren. Nah, ini pendidikan murni yang kiblatnya adalah pada saat agama Hindu dulu, agama Hindu dan Buddha, itu ada namanya asrama. Yang mereka itu hidupnya mereka itu di sekitar para tokoh-tokoh agama itu. Itu gambaran dari pembukaan Cak Nur. Nah, oleh karenanya pendidikan pesantren ini memiliki latar belakang atau fondasi yang kuat, fondasi yang banyak, dan bisa bertahan lintas tahun, lintas generasi. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Dengan keterbatasan informasi saat itu, dan keterbatasan dana saat itu, keterbatasan orang pengolahnya, tapi dia bisa bertahan. Hanya saja di sini dikritik oleh Cak Nur, pada selanjutnya dikritik, kesimpulannya itu di halaman 17 itu dikritik gagasan-gagasan yang ada di pesantren itu lebih seakan-akan tidak beranjak daripada ranah ideologi. Ranahnya banyak menghabiskan pada perdebatan akidah yang Asy'ariyah. Ketika seseorang tidak al-Asy'ariyah, dianggap dia itu sudah tidak berhak berada di lingkungan ini. Nah, perdebatan akidah ini menghabiskan energi yang sangat banyak, sehingga pesantren ini lupa untuk menggalakkan ekonomi, lupa menggalakkan pendidikan sistem yang bagus. Nah, di sini Cak Nur mengkritik cara pengajarannya,
yang pengajarannya cukup lama. Jadi orang di pesantren itu membutuhkan belajar ilmu nahu sampai 6 tahun sampai 7 tahun. Yang dalam hal ini seharusnya pelajaran nahu itu, gramatika bahasa Arab itu tidak sampai sebegitu. Bersyukurlah kita dari Sidogiri ada metode Al-Miftah, dari Jawa Tengah ada metode Amsilati. Nah, memang kalau seseorang yang ingin menjadi ulama, maka diajarkanlah yang panjang tadi. Tetapi kalau seseorang yang hanya ingin belajarnya untuk ibadahnya, untuk bisa membaca kitabnya, untuk hanya sekedar ingin bagaimana dia bisa ibadahnya bagus, tidak, harus ada sistem pengajaran model baru. Karena tidak semua orang pesantren itu inginnya menjadi ulama. Karena juga hanya ada orang kenapa ingin ini, biar nanti didoakan. Itu yang tata cara belajar itu diterjemahkan, ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin utawi sakeban puji iku lillahi, tetap kagungnya Allah rabbil alamin kang marangan alam kabeh. Jadi ada dua pekerjaan. Pertama, santri itu memahami teks, terus mempelajari cara menerjemahkan, memahami dari teks penerjemahan, terus mengaplikasikan. Panjangnya cukup lumayan prosesnya belajarnya. Ini yang agak dikritik oleh Cak Nur. Tetapi terlepas dari itu, pesantren adalah di halaman 21 dari pola pergaulan dalam pesantren, ini diajarkan di pesantren itu anak-anak yang dimasukkan ke pesantren, dia akan dididik menjadi seorang yang terbiasa dengan perbedaan. Dia adalah miniatur dari Indonesia. Seperti Tebuireng dari Tebuireng ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Madura, ada dari Sumatera. Mereka akan terbiasa dengan multikultural adat, suku, dan budaya. Nah, rata-rata mereka ketika nanti menjadi politikus, menjadi apa, mereka tidak kaget. Karena di pesantren sudah dididik dengan berbagai kultur masyarakat. Nah, selain itu juga, anak-anak di pesantren ini ya, pergaulan yang mereka, halaman 21 ini, pola pergaulan ini, yang menentukan bagaimana mereka hidupnya sangat luwes, tidak kagetan, tidak gumunan, karena mereka terbiasa hidup dengan lintas orang, lintas model daerah, kulturnya berbeda-beda. Nah, selanjutnya kehidupan mereka juga ada kekuatan sama rasa, sama ini penting juga, karena rata-rata alumni pesantren ada beberapa hal yang kuat di Indonesia ini, atau menjadi meskipun sudah tidak mondok lagi. Pertama adalah ikatan dari pesantren, ikatan alumni pesantren itu sangat kuat. Bahkan ketika kiainya mengatakan ini sangat kuat sekali. Di sini dijelaskan oleh Cak Nur halaman 23, kedudukan guru atau kiai sebagai seorang haji itu kiranya dapat menerangkan mengapa kemudian proses belajar disebut ngaji. Dan ini proses belajarnya sangat bergantung kepada seorang kiai, sehingga dalam kehidupan pun mereka sangat ada apa-apa akan kembali ke kiai. Yang kedua, ikatan yang kuat itu adalah ikatan organisasi Ormek ekstra kampus. Itu juga kuat setelah mereka lulus. Bahkan mengalahkan ikatan dari kampus itu sendiri. Ini hebat. Ya. Ikatan alumni SMA, ikatan alumni SMP itu tidak sekuat ikatan alumni pesantren. Ikatan kampus-kampus negeri itu tidak sekuat ikatan ekstra kampus. Ini menarik pembahasannya ya. Karena hubungan guru catrik bahasanya ya, sini. Itu yang selanjutnya, model-model pengajaran di pesantren itu adalah punya referensi yang banyak. Sebagai kita ketahui bahwa kitab-kitabnya sangat banyak, oleh karenanya bahasanya terbiasa dengan bahasa Arab. Pesantren kalau yang dijelaskan di sini terbiasa dengan referensi yang banyak. Sehingga ngomongnya itu sangat luar biasa kalau dalam ranah hal ini, dalam ranah ini. Nah, dalam ranah ini sangat luar biasa. Tetapi Cak Nur itu berusaha menjadikan buku ini adalah di tengah-tengah, juga memberikan kritikan, juga memuji hal-hal yang pantas dipuji di pesantren. Tetapi memberikan masukan agar jadi evaluasi. Hanya saja beberapa kritikan dari Cak Nur memang tidak relevan lagi, karena ini ditulis dari tahun 70-an ya, 70-an, sedangkan sekarang ini tahunnya sudah tahun 2001. Berapa kritikan Cak Nur seperti mengatakan pesantren itu tidak memperhatikan infrastruktur, itu memang tahun sebelum revolusi atau 90-an 80-an, pesantren itu ala kadarnya. Satu kamar itu bisa menjadi 20 orang, bisa desakan hidupnya barang. Tapi kalau sekarang banyak pesantren di kota-kota itu sudah mendirikan model pesantren ya, seperti Tebuireng itu sudah
ada kasusnya sendiri-sendiri yang untuk itu ya. Beberapa pesantren juga sudah laku kayak gitu. Beberapa kritikan dari Cak Nur memang tidak relevan pada saat ini. Nah, selanjutnya dari kritikan Cak Nur ini yang agak mengkritik, ya, beliau agak mengkritik ya. Orang Wahabi atau Salafi mengatakan adalah pesantren itu tidak punya masa depan. Nah, tidak punya masa depan. Beberapa orang Wahabi dan orang Salafi mengatakan saya tidak punya masa depan karena kolot. Nah, mereka menamakan diri mereka Salafi, tetapi mereka tidak mengamalkan ajaran Salafi. Apa yang dibenci oleh rombongan dari ini sasarannya adalah karena tradisi tasawuf yang ada di pesantren. Tradisi tasawuf yang ada di pesantren itu dianggap menjadi kemunduran umat Islam. Karena taklid atau mengikuti orang tanpa berlogika. Ini yang dikritik oleh Cak Nur, mengikuti seorang guru tanpa logika. Tapi ini kan sesuatu yang ranahnya tasawuf ranahnya adalah ranah hati. Sampai saat ini beberapa pesantren masih menerapkan ajaran tasawuf sebagai fondasi dalam kehidupan. Itu. Dari yang ke halaman 45, tasawuf dan kiprah pesantren ini dijelaskan di sana. Jadi tasawuf itu ini dipuji oleh Cak Nur sebagai sebuah ajaran yang penting, yaitu membuat orang bersikap baik, orang itu berhati-hati dalam bagaimana dia itu keadilannya, tidak menyakiti orang. Dari sisi itu, Cak Nur memuji bahwa orang beramal, ketika orang bertasawuf, maka dia itu merdeka, karena dia hanya menghamba kepada Allah. Tetapi di sisi lain, Cak Nur juga menyampaikan, terkadang ada orang bertasawuf yang sudah ranahnya berlebihan, sehingga taklidnya taklid buta, sehingga menyebabkan tidak ada kemajuan. Pokoknya serahkan Gusti Allah. Di halaman 45 buku ini ada diceritakan tasawuf dan kiprah pesantren di dalamnya. Nah, ajaran-ajaran tauhid ini yang menjadi tonggak seseorang bisa semangat dalam menjalani hidup karena dia memiliki jiwa tasawuf atau jiwa ketuhanan. Pokoknya kenapa sedekah? Karena ini adalah perintah Tuhan. Ini membuat orang semangat dalam ranah itu. Tetapi dalam ranah lain membuat orang kreativitasnya tidak muncul ketika mursyidnya atau guru tasawufnya itu tidak bisa mengarahkan ke arah yang lebih maju. Kalau guru tasawufnya hanya menghabiskan waktu di zikir-zikir saja, tidak memerintahkan untuk berbuat kebaikan atau mengejar prestasi dan mengejar bagaimana dia mengelola yang lainnya, itu juga membuat tasawuf menjadi dua sisi mata uang yang tidak menguntungkan bagi pesantren. Nah, ada hal masa depan tasawuf di sini dijelaskan. Ya, jadi kedisiplinan ilmu itu ada Cak Nur mendefinisikan ada ilmu fikih, ya, ada ilmu tasawuf, ada ilmu akidah. 3 hal inilah menjadi ciri khas dari pesantren. Triloginya pesantren tidak jauh dari ini. Tidak jauh dari ini. Dalam arti apa? Orang akan membahas tentang, pertama dia akan membahas akidah. Akidah itu kalau pesantren rata-rata pesantren Indonesia itu berakidahnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena di dunia itu ada 2 akidah besar. Ketika seseorang itu akidahnya Sunni, yang kedua adalah akidahnya adalah Syiah. Bahkan orang Wahabi dianggap Sunni karena dia bloknya bukan Syiah kan gitu. Meskipun Sunninya Sunni berbeda. Di pesantren ada trilogi ilmunya. Pertamanya itu adalah ilmu fikih. Ini pembahasan yang dari awal sampai berjilid-jilid kitabnya sampai 42 jilid. Yang kedua adalah akidah. Akidah pesantren Indonesia rata-rata adalah akidahnya Al-Asariyah. Yang ketiga itu adalah tasawuf. Nah, perbedaan pesantren NU dengan pesantren yang non NU itu titiknya beradanya pada ranah tasawuf. Kalau pesantren yang non NU biasanya tidak menerima tasawuf. Gitu. Cuma Cak Nur mengkritik di buku ini, orang terlalu banyak menghabiskan pada ranah-ranah fikih. Pengkritik ngajinya banyak habis pada fikih, nggak katam-katam, dan tidak menjurus kepada sebuah fokus pengkaryaan, itu ya, karya pengembangan problematika itu. Yang selanjutnya halaman 77 dari buku ini adalah pesantren dan politik. Nah, politik dari pesantren ya sangat erat. Politik pesantren ini adalah politiknya para pimpinan pesantren, para pengasuh pesantren. Jadi cara meraup suara di pesantren itu adalah banyak bergantung kepada pengasuhnya.
Dan rata-rata pengasuhnya pesantren itu yang ada di Indonesia itu mesti landasan berangkat politiknya itu berangkat pada pembelaan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi rata-rata mereka itu ketika diajak ayo berpolitik itu mereka akan berhati-hati. Tetapi kalau berajak ayo membela Aswaja lewat politik mereka akan berangkat. Ini ciri khasnya dari pesantren. Dan pesantren itu memiliki jutaan umat ya, jutaan peserta yang ini sangat menggiurkan sebenarnya. Nah, hanya saja bagaimana orang bisa merayu dari politik itu adalah politiknya politik dari pimpinan pengasuh. Nah, seseorang yang ingin mempengaruhi pesantren maka nanti nembusinya adalah ke pesantrennya, jangan ke santrinya. Rata-rata kalau sudah tembus ke pengasuhnya maka santrinya akan ikut. Dan politik yang ditawarkan kepada pengasuhnya adalah politiknya membela Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan politik yang lain, meskipun terselubung yang lainnya. Itu perkembangan politik dan pesantren. Soalnya, semisal kalau pengasuh Tebu Ireng akan memilih Jokowi, rata-rata nanti santrinya sebagian besar juga akan memilih Jokowi, kayak gitu. Nah itu ya. Dan pembelaan politik-politik dari pesantren yang mereka adalah miniatur dari hakikatnya dari NU. NU itu besar karena ada pesantren. Itu adalah pembelaan dari Aswaja. Ini terlihat dari gerakannya Mbak Wahab, gerakannya Mas Umi, gerakannya Mbak Hasim di awal-awal itu rata-rata mereka mesti membela ini. Itu terkait ranah politik. Sehingga tidak bisa dipisahkan politik Kiai, NU dan Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak bisa dipisahkan. Nah, contohnya apa? Ketika ada politik pengasuh, tetapi di sini ada peluang bagi orang yang non NU. Maksudnya bagaimana? Di NU itu kasusnya adalah tidak pernah satu suara di dalam politik. Ini meskipun nanti kecil. Nah, dewasa semakin ke belakang. Nah, ini yang kritikan dari Cak Nur. Banyak orang-orang yang sudah masuk ke politik dari kiai-kiai ini. Terus masalah-masalah yang dihadapi halaman 93, kesenjangan antara pesantren dengan dunia luar. Pesantren dan dunia luar itu memiliki kesenjangan yang luar biasa, terutama dari sistem pengajaran. Karena mereka ini adalah monarki kecil atau kerajaan kecil. Sebenarnya mereka punya potensi untuk bergerak lebih, halaman 93 itu, bahkan lebih dari itu pesantren diharapkan dapat berperan menciptakan dukungan sosial bagi pembangunan yang sedang berjalan. Jadi dinamis, spontan, apalagi dikaitkan dengan pergerakan yang ada di pembangunan masyarakat. Hambatan-hambatan di pesantren yaitu adalah sulitnya menerima hal baru dari luar, ya, terutama dari barat. Jadi sebenarnya pesantren diharapkan bisa menyelesaikan masalah bukan hanya masalah akidah saja, tetapi bisa menyelesaikan masalah lingkungan, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ekonomi dan lain-lainnya. Tapi dari pesantren lebih fokusnya adalah masalah akidah. Yang terlalu banyak habisnya di sana. Nah, jadi kalau kondisi di real pesantren saat itu adalah tata-tata kamarnya yang tidak sehat, yaitu yang asramanya sempit, jejel-jejelan, terus WC-nya antrinya panjang, tetapi ini yang agak dikritik oleh Cak Nur ya. Terus tempat ibadahnya, masjidnya juga mengecewakan kebersihannya. Sangat kontradiktif, ya, halaman 98 beliau mengkritik di mana seseorang pesantren yang mengajarkan fikih, mempelajari bagaimana istinja, bagaimana itu wudu, bagaimana itu najis. Sementara prakteknya di dalam kamar mandinya santri dan di dalam masjidnya santri, rata-rata itu tidak bersih dan kotor. Ya, ada dua kontradiktif yang dikritik oleh Cak Nur. Kenapa pesantren itu mempelajari fikih sampai berjilid-jilid kitabnya, tetapi dalam real prakteknya sangat sulit sekali. Jadi kalau kita lihat kamar mandinya itu mereka tidak memperhatikan terlalu najis dan lain-lainnya. Bahkan dari masjid musola itu banyak tai cicak dan lain-lainnya. Ini kontradiktif. Kebersihan lantai kurang terjaga, kata Cak Nur. Hubungan sistem penyediaan air wudhu, kolam, arsitektur bangunan, pembagian ruangan tidak menunjuk efisiensi dan kerapian. Kurang sistem penerangan dan lain-lainnya. Tentu jauh dibandingkan dengan keadaan gereja-gereja atau masjid di modern kota. Nah, beliau membandingkan dengan itu ya. Terus namun ada pujian juga dari Cak Nur bahwa pesantren itu memberikan tempat orang-orang yang
tidak bisa mondok, tidak ada uang, itu diberikan kesempatan untuk mondok di sini, belajar di sini. Nah, ini juga sebuah hal yang bagus gitu. Dan kesehatan, memang kesehatan santri kurang diperhatikan, meskipun sekarang pesantren sudah mulai memperhatikan ini ya. Kurikulumnya itu bisa berubah-ubah. Ya, kurikulumnya itu adalah agama, yaitu kurikulumnya dikritik oleh Cak Nur. Pengetahuan umum sangat sulit sekali masuk. Sistem pengajarannya adalah sistemnya tradisional, tidak efisien, tidak jelas pencapaiannya. Terus intelektualnya rata-rata adalah lewat model ceramah yang disampaikan model ceramah, pembahasan fikih itu juga dikritik. Nah, yang terakhir yang dikritik oleh beliau adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini yang dikritik oleh beliau yaitu cara kiai memimpin, sehingga anti kritik. Tetapi ada kelebihannya, ikatan alumni yang sangat luar biasa. Itu yang perlu dibahas. Terus yang terakhir, permasalahan umum halaman 111. Cak Nur mengakui bahwa pesantren memiliki kedudukan besar di masyarakat, lebih kuat, lebih penting karena dia terbangun dari masyarakat atau budayanya masyarakat. Oleh karenanya, pesantren perlu dikelola dengan baik, perlu diperhatikan tata manajemen, tata keuangannya, karena belum ada pembendaharaan uang belum ada pemisihan antara uangnya pengasuh dengan uangnya dari pesantren itu sendiri, sehingga bercampur antara uang pesantren dan uang pribadi. Nah, terus pesantren menjadi kelompok yang sangat diperhitungkan ya, identitas pesantrennya karena memiliki pengaruh yang luar biasa. Seharusnya pesantren bisa melihat kemungkinan peranan-peranan di masa depan yang melihat jejaknya. Pada masa lalu pesantren punya kemandirian dan pesantren punya jiwa-jiwa mandiri dan membantu negara. Maka bisa jadi mungkin pesantren dengan tugas mengembangkan ilmu pengetahuan, nasib pesantren Islam di masa depan akan lebih baik dengan mensinergikan antara ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains, meneliti apa yang ada di Al-Quran, menjadikan ilmu pengetahuan teknologi menjadi satu barisan, satu nafas. Jadi tidak ada pemisahan antara ilmu umum dan pribadi, umum dan agama. Jadi ada yang mengatakan ilmu umum lebih penting, ilmu agama nggak penting. Nah, soalnya selanjutnya pesantren diharapkan bisa mempertahankan moral, pendidikan moral itu dipertahankan meskipun sudah menerima tata kelola modern. Ya, selanjutnya adalah sistem tata kelola pesantren yang harus ada kepastian, ada masa jabatan, yaitu bagaimana seorang pengasuh itu juga mempertimbangkan masukan yang lain, tidak secara kerajaan kecil membunuh aspirasi dari luar. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari buku ini, Cak Nur mempreteli dari kehebatan buku ini, kehebatan pesantren, selanjutnya juga mempreteli kelemahan pesantren, dan di akhir bukunya beliau berharap pesantren punya peran yang lebih besar dengan tata kelola yang lebih baik, dengan harapan bahwa pesantren bisa menjadi mercusuar agama Islam, pendidikan agama Islam di masa depan. Alhamdulillah, nampaknya cita-cita Cak Nur ini, mungkin orang sudah banyak membaca buku ini, rata-rata skripsi yang saya lihat, mereka mengacu, skripsi yang di lingkungan pesantren mengacu pada buku ini. Dan sekarang pesantren sudah memiliki hak untuk mendirikan kampus yang asli pesantren, yaitu namanya Mahat Ali. Di Denanyar itu ada satu kampus, jurusannya fikih dan usul fikih, yang fokusnya adalah ke politik, siasah, fikih siasah. Di Tebu Ireng ada fokusnya ke hadis, di salah satu lagi di Jombang juga fokusnya ke tasawuf. Gitu. Demikian hal yang dikritik Cak Nur, berharap pesantren bisa menjadi warna. Dan selain itu, pendidikan ini adalah ciri khas dari pesantren, yaitu kegotong royongan, tidak biaya yang mahal, selanjutnya bisa memberdayakan pendidikan yang sehat tanpa tergantungan kepada negara. Demikian yang dapat saya
rangkum dari beberapa catatan saya yang ada yang saya baca dari buku Cak Nur ini. Mudah-mudahan ada gambaran baru tentang pesantren di masa depan dan ada gambaran baru bagaimana dunia pesantrenan itu. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Arif, luar biasa. Dari buku yang dibacakan oleh Mas Arif, sedikit saya bisa menyimpulkan bahwa pesantren ini sama Cak Nur itu ada beberapa pujian ya, bahasa kasarnya ada pujian dan kritikan yang kemudian bahwa pesantren ini lebih banyak dikelola dengan cara yang tradisional. Itu dulu mungkin ya, kan bahasa buku ini ditulis pada tahun 70-an yang kemudian saat ini sudah berapa tahun. Nah, berikutnya bahwa model pengajaran sangat banyak ke versi yang luar biasa di pesantren itu dibandingkan di luar pesantren. Juga dia mengkritik bahwa pesantren ini ala kadarnya kurang mengembangkan infrastruktur. Itu dulu itu. Kalau sekarang sudah luar biasa, banyak pesantren yang sudah modern. Kemudian pesantren ini lebih pendidikannya itu ada ciri khasnya, yaitu lebih kepada fikih, tasawuf, dan juga akidah. Yang mungkin kalau di luar pesantren terkait dengan tasawuf tidak ada ya. Mungkin kalau akidah mungkin ada pengajaran akidahnya, tapi kalau tasawuf mungkin di luar enggak ada. Padahal apa yang dijelaskan oleh Mas Arif tadi bahwa tasawuf ini menjadi ciri khas keikhlasan orang-orang pesantren dengan tasawufnya. Terkait dengan fikih, beliaunya juga apa yang diajarkan oleh pesantren, dia mengkritik bahwa fikih ini stagnan, tidak ada pengembangan ke praktek-prakteknya. Dia lebih banyak hanya berdiskusi di hukum-hukumnya, tidak ada pengembangan ke praktek-praktek yang kemudian mungkin yang dimaksud oleh Mas Syarif itu atau buku yang ditulis oleh Cak Nur, bagaimana fikih ini bisa membawa masyarakat lebih produktif, itu mungkin yang dimaksudnya. Kemudian kesenjangan pesantren dengan dunia luar itu, pesantren sangat monarki. Mungkin dulu itu ya, kalau yang saya baca, kalau sekarang ini kayaknya banyak pengasuh-pengasuh pesantren ini sudah tidak monarki lagi, dia lebih terbuka sudah banyak, bahkan para alumni-alumninya dikumpulkan untuk memberikan masukan terhadap pesantren, pengembangan pesantren mungkin kalau yang sekarang. Terus yang kemudian Cak Nur ini menyarankan bahwa pesantren ini bisa dikelola dengan modern, dan sekarang sudah banyak pesantren yang sudah dikelola dengan sangat modern, bahkan dicontohkan oleh Mas Arif tadi, banyak perguruan tinggi yang sudah muncul di pesantren-pesantren. Itu mungkin sekilas apa yang saya tangkap dari penjelasan oleh Mas Arif. Mungkin ada yang mau menanggapi apa-apa yang telah disampaikan oleh Mas Arif, silakan. Bebas ya. Atau ini ada tambahan lagi oleh Mas Arif? Sementara itu dulu Mas, nanti biar berjalan lalu. Oh, baik. Itu ya yang disampaikan oleh Mas Arif. Teman-teman yang sudah ada di Zoom meeting ini ada 11 orang, silakan. Mungkin ada yang perlu diperjelas lagi apa yang disampaikan oleh Mas Arif tadi, yang kemudian nanti bisa menambah pengetahuan. Artinya teman-teman mungkin, wah itu buku sudah kuno, itu sudah nggak berlaku lagi sekarang di pesantren. Pesantren sudah tidak salafi lagi, pesantren sudah tidak ala kadarnya lagi, pesantren sudah mulai modern, sekolah-sekolahnya sudah mulai memunculkan banyak jurusan-jurusan eksak dan sebagainya. Kalau dulu mungkin lebih mengutamakan fikih dan juga tasawuf ya, tapi kalau sekarang sudah tidak ada bedanya antara pesantren dengan pendidikan-pendidikan di luar pesantren. Mungkin perbedaannya hanya di
wilayah tasawufnya. Tapi kalau di luar tasawuf, kayaknya pesantren sudah mengadopsi semuanya, sudah membuka semua pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan di luar pesantren itu. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ada iklan. Iya, sambil ngomong ya, repot ini. Nggak apa-apa ya, mohon maaf yang besar-besarnya ini. Ya, Mas. Makanya tadi saya tak matikan videonya, yaitu sambil ngomong soalnya. Nah, kalau ini dimatikan lagi ya, kan nggak menghormati teman-teman sana. Tapi ya kalau dibiarin, dilarang, nangis ini nanti. Sempat keluar ya ini. Enggak, cuma suaranya enggak masuk Pak Farwis. Tapi Oke. masih di dalam kok. Oh. Ya, monggo ada yang mau menanggapi atas apa yang disampaikan oleh Mas Syarif. Silakan. Atau langsung ke Mas Sato dulu nanti biar tanggap terakhir-terakhir. Oh, begitu ya. Baik, kalau begitu karena belum ada tanggapan apa yang disampaikan oleh Mas Syarif, saya persilahkan Mas Ato untuk menyampaikan buku yang akan dibacakan. Sebentar, saya buka lagi. Oh ya, Mas Ato ini akan membacakan Memahami Gerakan Rakyat Dunia Ketiga yang ditulis oleh Nur Fauzi. Ini kayaknya buku ini ya ini luar biasa ini. Kayaknya gerakan-gerakan ini kayaknya untuk anak muda ini. Monggo Mas Ato. Ya, terima kasih Pak Farwis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu sehat. Buku yang akan saya baca ini agak berbeda genrenya begitu dengan yang tadi dibacakan secara diresum secara bagus oleh Mas Syarif, yaitu bukunya Cak Nur. Awalnya saya berencana membacakan buku-buku yang ringan gitu ya, novel misalnya baca Andrea Hirata, Laskar Pelangi, atau baca Born Supremacy Robert Ludlum misalnya, karena dua buku itu kebetulan saya punya, lalu dua-duanya pernah difilmkan dan laris. Karena kalau kita membaca buku dan melihat film, sensasinya berbeda, imajinasi yang terbangun berbeda. Karena kalau kita membaca buku, pengalaman saya sendiri, imajinasi yang terbangun dari membaca buku itu dibandingkan dengan melihat film, itu jauh lebih merdeka membaca buku. Imajinasinya merdeka, bisa jadi liar. Tapi ketika melihat film, imajinasi kita sudah relatif terbentuk mengikuti alur yang ada di film itu. Awalnya saya ingin membaca dua buku itu ya, kalau nggak Laskar Pelanginya Andrea Hirata atau Born Supremacy-nya Robert Ludlum, atau mungkin novel yang agak serius, misalnya novelnya siapa itu, Emile Zola itu misalnya, yang kriminal itu, tentang gerakan buruh itu. Tapi kalau membaca bukunya Emile Zola hanya sebagian, tentu tidak menarik. Karena tapi kalau mau dibaca secara keseluruhan juga terlalu tebal. Pasti akan membosankan bagi kita semua kalau membaca mendengarkan orang membaca bukunya Emile Zola yang novel kriminal itu. Nah, tapi saya merekomendasikan kita semua kalau ada waktu bisa baca itu bukunya Emile Zola tentang gerakan buruh yang berjudul Germinal itu. Bukunya bagus sekali.
agak serius begitu, kira-kira bukunya agak serius. Nah, lalu saya berpindah dari awalnya ingin membaca novel, berpindah memilih buku ini untuk saya bacakan di hadapan Ibu Bapak sekalian. Judulnya Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga yang ditulis oleh Nur Fauzi. Kenapa buku ini yang tertarik ingin saya bacakan? Karena saya ingin mengajak kita semua untuk sementara waktu menepi dari pertengkaran yang belum berakhir, terutama di dunia maya, terkait dengan dukung-mendukung yang sampai sekarang belum selesai. Seolah-olah perdebatan kita di dunia maya itu hanya urusan mendukung A atau tidak mendukung A, mendukung B atau tidak mendukung A, dan sebagainya. Padahal di dalam kehidupan kita yang nyata, urusan kita bukan hanya urusan dukung-mendukung itu, masih ada urusan-urusan jelata yang masih harus berjuang untuk membela kepentingan hidup, penghidupan, dan kehidupannya. Menurut saya tiga diksi agak berbeda. Jadi mereka membela hidupnya tentu karena mereka hidup, lalu mereka membela penghidupannya, itu berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, misalnya pekerjaan, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Lalu mereka juga membela kehidupannya, membela kebudayaannya, relasinya dengan yang lain, dan sebagainya. Nah, di luar pertengkaran yang belum selesai antara para pendukung-pendukung itu di dunia maya, kita dihadapkan juga pada kenyataan bahwa para jelata ini masih memperjuangkan diri dan dan lingkungannya. Itu kenapa saya lalu mengambil buku ini. Ini buku lama sebetulnya, dan saya minta izin untuk membacakannya sebagian nanti. Tidak seperti Pak Syarif tadi yang lebih banyak meresum sebagian isinya. Nanti saya minta izin untuk membacakan beberapa bagian dari buku ini. Tentu sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa buku ini menurut saya menarik. Yang pertama, kenapa buku ini menarik? Yang pertama karena penulisnya. Penulisnya adalah Nur Fauzi. Nur Fauzi ini di teman-temannya biasa dipanggil Oji, Bang Oji atau Kang Oji karena dia orang Bandung. Yang saya kenal Oji ini adalah orang aktivis sekaligus sebagai intelektual yang selama ini Oji lebih banyak memberi perhatian, dan tidak hanya memberi perhatian secara intelektual, tapi juga melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas advokasi, terutama dalam isu-isu reforma agraria, petani dan masyarakat adat atau pedesaan. Jadi Oji dan teman-teman menggunakan istilah reforma agraria, bukan reformasi agraria, sebagai bahasa Indonesia dari agrarian reform dalam bahasa Inggris. Karena menurut Oji, penggunaan kata reforma agraria ini lebih berkonotasi berpihak kepada masyarakat, pada petani dan masyarakat adat, tinimbang penggunaan istilah reformasi agraria. Jadi Oji sendiri sebagai seorang individu yang kemudian menulis buku ini menjadi menarik karena dia terlibat betul dalam pergulatan intelektual dan pergulatan aksi dalam gerakan-gerakan reforma agraria, petani, dan masyarakat adat. Oji di tahun 90-an adalah menjadi Ketua Badan Pekerja KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, satu konsorsium organisasi-organisasi yang banyak memberikan advokasi bagi terciptanya satu sistem agraria yang adil dan menjamin pemerataan alokasi sumber daya alam. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya Oji cukup otoritatif untuk menuliskan buku menceritakan berkaitan dengan gerakan-gerakan rakyat. Tahun 98, Oji aktif di INSIS bersama dengan banyak koleganya. INSIS adalah Indonesian Society for Social Transformation, satu lembaga yang dibentuk yang banyak memberikan wacana tanding terhadap wacana-wacana dominan yang saat itu berkuasa. Jadi ada banyak sekali buku, pelatihan, training, dan sebagainya yang diproduksi oleh INSIS ini yang ditujukan untuk memberikan wacana pembanding dibandingkan wacana-wacana dominan. Oji juga adalah pendiri Huma,
Huma itu Huma itu perkumpulan hukum berbasis masyarakat. Jadi penggunaan diksi hukum berbasis masyarakat juga dipilih secara sadar sebagai negasi dari hukum yang berbasis kepada penguasa. Jadi Huma dibentuk secara sadar menggunakan istilah hukum berbasis masyarakat, ya memang karena didirikan sebagai negasi dari praktek hukum dan cara pandang hukum yang waktu itu dominan. Huma adalah satu perkumpulan aktivis dan scholar yang berusaha melakukan pembaharuan hukum termasuk pengembangan sumber daya hukum masyarakat. Ini satu terminologi yang sebetulnya agak lama digunakan, tapi tidak banyak dalam penggunaan kata sehari-hari, tidak banyak digunakan. Pengembangan sumber daya hukum masyarakat, PSDHM. Pengembangan sumber daya hukum masyarakat atau dalam bahasa populernya disebut sebagai paralegalisme ada didasari pada satu kepercayaan bahwa masyarakat sebetulnya memiliki kearifan-kearifan dan pengetahuan hukum yang sebetulnya bisa digunakan untuk membela kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, beberapa NGO menggunakan istilah pengembangan sumber daya hukum masyarakat ini. Oji juga menyelesaikan PhD. Dia doktor di bidang environmental science, policy dan management di Berkeley di USA. Ini menarik karena kalau kita mengikuti praktek ekonomi politik di masa Orde Baru, yang namanya Berkeley itu justru banyak melahirkan para pendukung kebijakan ekonomi Orde Baru. Jadi kalau kita ingat, di zaman Orde Baru itu ada istilah mafia Berkeley. Itu sekumpulan intelektual yang menjadi penopang dari kebijakan ekonomi pembangunan ala Orde Baru waktu itu. Nah, Oji kuliah di tempat yang sama dengan mereka yang justru menjadi pendukung dari ekonomi pembangunanisme ala Orde Baru, tapi Oji justru sebaliknya, dia adalah penentang utama dari pandangan ekonomi yang demikian. Padahal dia sekolahnya di kota yang sama. Jadi penulisnya menarik menurut saya. Lalu yang kedua, penerbitnya juga menarik. Buku ini seperti tadi saya sampaikan diterbitkan oleh Insis Press. Insis itu adalah salah satu penerbitan yang berbasis di Jogja, di Sleman, dibentuk di tahun 98 dengan tujuan untuk mengembangkan, seperti tadi saya sampaikan, wacana-wacana kritis, pemikiran alternatif, dan gagasan-gagasan baru tentang apa yang kita kenal belakangan dengan istilah transformasi sosial. Beberapa penulis lain yang bergabung di Insis itu sangat banyak, misalnya almarhum Mansur Fakih, Rum Tupati Masang, Ben Anderson almarhum, dan banyak penulis yang lain. Mansur Fakih, Rum Tupati Masang dianggap sebagai guru dari para aktivis karena sangat produktif sekali memproduksi pengetahuan dan menyebarkan keterampilan bagi para aktivis, terutama aktivis-aktivis di tahun 80-an, 90-an dan awal 2000-an. Kalau kita baca buku Sekolah Itu Candu yang ditulis oleh Rum Tupati Masang, itu juga diterbitkan oleh Insis. Juga buku Sekolah Rimba yang ditulis oleh Butet Manurung sebagai menceritakan pengalamannya ketika membangun sekolah rimba, itu juga diterbitkan oleh Insis. Teologi pembebasan dan sebagainya juga diterbitkan oleh Insis. Jadi pertama penulisnya sudah cukup menarik menurut saya, yang kedua penerbitnya cukup menarik. Lalu yang ketiga tentu tentang bukunya. Buku ini tidak terlalu tebal sebetulnya. Isinya ada 225 halaman, lalu ada pengantarnya 31 halaman, itu ada pengantar penulis, lalu pengantar tamu dan sebagainya, itu 31 halaman, dari total ya kira-kira 250-an, 260-an halaman. Jadi tidak terlalu tebal. Buku ini ditulis dengan bahasa yang ringan menurut saya, sehingga pembaca-pembaca baru itu insya Allah tidak akan menemui kesulitan, karena cukup banyak juga buku-buku yang sangat serius, sehingga
pembaca-pembaca baru biasanya akan mendapatkan kesulitan untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh buku itu, terutama buku-buku yang kalau istilahnya teman-teman itu buku-buku babon itu, buku-buku asal yang biasanya menjadi rujukan dari penulis-penulis berikutnya. Itu biasanya agak sulit. Nah, buku ini sangat sederhana. Nah, buku ini ditulis oleh Oji ketika dia sedang mengikuti visiting fellow di Berkeley, di University of California di Berkeley di tahun 2003. Jadi kalau aktivis itu, kalau dia kunjungan kerja atau laporannya menjadi buku seperti ini. Ini mungkin perlu kita dorong juga ya bagi pimpinan-pimpinan kita kalau ada kegiatan kunjungan kerja atau apa begitu, mungkin akan baik kalau hasilnya itu dibukukan seperti yang dilakukan oleh Oji ini. Jadi dia visiting fellow di Berkeley waktu itu 2003 sebelum sekolah PhD. Di hasilnya lalu dia tuangkan menjadi satu buku. Nah, Oji di awal sudah menyebut bahwa buku ini dibuat untuk mengenang Mansur Faki almarhum, seorang guru dari banyak aktivis organisasi non-pemerintah yang di masa akhir hayatnya senantiasa menyadarkan ancaman dari neoliberalisme dan keniscayaan gerakan sosial untuk melawan kebijakan neoliberal di Indonesia. Dari narasi awal ini sebetulnya kita sudah bisa mengambil bisa menduga kira-kira isi dari buku ini apa. Apalagi judulnya Memahami Gerakan Rakyat Dunia Ketiga. Jadi dari awal kita sebetulnya sudah bisa menduga kira-kira Oji akan menulis apa di buku ini. Ya pasti tidak akan berbanyak-banyak, tidak akan terlalu jauh dari gerakan-gerakan rakyat, lalu gerakan sosial, neoliberalisme, dan sebagainya. Dan ketika kita baca, ya memang isinya itu. Nah, buku ini diberi pengantar tamu oleh Hendro Sangkoyo. Hendro Sangkoyo temannya Oji, dia seorang intelektual, aktivis juga, pendiri dari School of Democratic Economy, dan juga aktivis dari jaringan advokasi tambang. Hendro Sangkoyo alumni dari Cornell University. Jadi baik penulisnya maupun pengantarnya menurut saya cukup otoritatif untuk menyampaikan tema yang diangkat di dalam buku ini. Secara umum buku ini teman-teman sekalian menjelaskan 3 hal dari 9 tempat. 3 hal itu pertama, dia akan menjelaskan tafsir atas situasi-situasi yang berkembang di tiap-tiap negara, apa yang terjadi di tiap-tiap negara itu. Lalu kedua, kesempatan politik apa yang terjadi di 9 tempat itu yang memungkinkan para pelaku gerakan mengembangkan gerakannya. Lalu yang ketiga, apa pilihan-pilihan aksi kolektif yang diambil oleh para pelaku gerakan di 9 tempat itu. 9 tempat itu yaitu yang pertama, pergerakan pekerja pedesaan tak bertanah di Brazil, lalu yang kedua antara pembebasan nasional Zapatista di Meksiko, yang ketiga Federasi Organisasi Masyarakat Adat NAPO di Ekuador, yang keempat gerakan rakyat tak bertanah di Afrika Selatan, yang kelima gerakan pendudukan tanah di Zimbabwe, keenam gerakan penyelamatan Narmada di India. Narmada ini nama sungai di India. Lalu yang ketujuh, Majelis Kaum Miskin di Muay Thai atau Thailand. Lalu yang ke-8, Koordinasi Nasional Organisasi Rakyat Pedesaan Lokal Otonom di Filipina. Dan yang 9, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN di Indonesia. Jadi buku ini akan menjelaskan 3 faktor yang berpengaruh di 9 negara itu, di 9 tempat itu. Nah, tapi sebelum saya mengutip bagian-bagian dari buku ini terkait bagaimana
para pelaku gerakan di 9 tempat itu bekerja, mungkin perlu juga kita pahami apa yang dimaksud oleh Oji dengan dalam judulnya sebagai dunia ketiga. Emangnya dunia ada berapa? Pak, dunia itu ada lebih dari satu. Kenapa disebut dunia ketiga? Siapa saja yang masuk di dunia ketiga yang dimaksud oleh Oji di dalam buku ini? Teman-teman sekalian, tentu kita semua paham bahwa istilah dunia ketiga pertama kali digunakan pada tahun 1952 oleh Albert Saufi untuk menggambarkan negara-negara bangsa yang baru muncul di akhir Perang Dunia Kedua, terutama yang berada di Asia dan di Afrika. Jadi ini istilah baru lebih banyak digunakan di tahun 1952. Istilah ini semakin populer setelah ada konferensi Asia Afrika di Bandung di tahun 1955. Kita Indonesia sebagai pionir dari konferensi Asia Afrika itu, yang di dalamnya masuk pula negara-negara Amerika Latin yang selanjutnya di tahun 60-an berkembang gagasan negara-negara dunia ketiga untuk membentuk blok tersendiri yang disebut sebagai non-blok, yaitu satu blok negara-negara yang tidak masuk pada salah satu blok, yaitu blok pertama yang didominasi oleh negara-negara Amerika dan Eropa Barat terutama, dan blok negara kedua yang didominasi oleh negara-negara komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, lalu muncul gerakan blok non-blok yang tidak memihak pada dua blok besar itu. Nah, kedua blok utama ini adalah blok pertama dan blok kedua ini. Ini adalah negara-negara maju terletak di, kalau kita lihat peta, dia tempatnya ada di utara. Kalau kita lihat secara umum peta, negara-negara maju ini berada di utara. Makanya banyak juga disebut negara-negara utara. Sedangkan negara-negara dunia ketiga, yakni negara-negara baru, pernah dijajah, baru merdeka itu, kalau di peta kita lihat dia berada di selatan, di peta dunia. Nah, makanya banyak juga orang menyebut negara dunia ketiga itu sebagai negara-negara selatan. Biasanya ciri-ciri umumnya waktu itu biasanya penduduknya miskin, lalu penduduknya padat, terbelakang secara teknologi, tapi pada saat yang bersamaan kaya sumber daya alam. Nah, ciri umum juga yang tidak bisa dipisahkan dari negara dunia ketiga, menurut Oji di bukunya ini, kemiskinan di negara dunia ketiga tidak disebabkan semata-mata oleh karena negara-negara dunia ketiga tidak mampu mengelola negaranya, tapi juga disebabkan oleh praktek kolonialisme dan neokolonialisme sebagai bagian dari ekspansi negara-negara Eropa yang muncul dari abad 17. Jadi kemiskinan yang dirasakan oleh negara-negara dunia ketiga bukan karena misalnya orangnya tidak mau bekerja, tidak punya etos, orangnya tidak punya pengetahuan dan keterampilan, tapi menurut Oji tidak bisa dilepaskan dari praktek kolonialisme dan neokolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dimulai sejak abad 17 pada negara-negara yang kemudian disebut sebagai dunia ketiga itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setelah Perang Dingin berakhir ditandai dengan runtuhnya negara blok komunisme dalam tanda kutip dan berjayanya pembangunanisme melalui kuasa negara atau yang secara teori disebut sebagai stately development yang terjadi di dunia ketiga. Apakah dan pada saat bersamaan semakin menguatnya dominasi neoliberalisme yang merupakan babak lanjutan dari pembangunanisme, apakah kita masih bisa menggunakan istilah negara dunia ketiga atau tidak? Apakah dunia ketiga ini tidak cukup kita sebut negara kedua? Karena di dunia bisa kita anggap hanya ada dua kategori, pertama negara kaya dan negara tidak kaya. Negara pertama itu negara yang maju dan negara yang tidak maju. Ada penjelasan yang cukup panjang di dalam buku ini yang sengaja tidak saya sampaikan sehingga bisa merangsang Ibu Bapak sekalian untuk membacanya. Nah, buku ini juga pada saat yang sama juga memunculkan istilah yang waktu itu baru ya, di tahun 2000-an itu baru, yang disebut sebagai New Social Movement atau gerakan sosial baru. Ada sosiolog India
eh, Rajendra Singh kalau saya tidak salah namanya, yang menyebut bahwa New Social Movement tidak seperti gerakan lama di masa-masa dahulu. Gerakan sosial baru tidak melibatkan dirinya pada wacana ideologi yang meneriakan anti kapitalisme semata, revolusi atau pendungan gelas. Malah gerakan baru ini tidak tertarik pada revolusi dan penggulingan sistem pemerintahan dengan cara-cara yang revolusioner. Gerakan sosial baru umumnya tidak mendukung potensi munculnya pemberontakan petani atau perjuangan agraria. Justru gerakan sosial baru muncul dalam bentuknya yang plural. Ekspresinya bermacam-macam, mulai dari anti rasisme, anti nuklir, pelucutan senjata, feminisme, environmentalism, regionalism, etnisitas, kebebasan sipil, sehingga isu kebebasan individu dan perdamaian. Satu model gerakan yang dahulu mungkin dalam model gerakan lama tidak muncul ya, karena orang dulu lebih banyak meneriakkan revolusi, anti kapitalisme, penggulingan kekuasaan dan sebagainya. Tapi Oji di dalam bukunya mempetakan bahwa ada muncul satu model gerakan sosial baru yang tidak lagi sepenuhnya sama dengan model gerakan lama. Oke, nah Ibu Bapak sekalian, dari 9 tempat itu yang pertama yang ditulis oleh Oji adalah Brazil. Pergerakan pekerja pedesaan terberdana di Brazil. MST nama lengkapnya, tapi dalam bahasa Brazil saya khawatir keliru kalau saya membacakan kepanjangannya dalam bahasa Brazil karena saya tidak ahli dalam bahasa Brazil. Tapi jika diartikan oleh Oji sebagai pergerakan pekerja pedesaan tak bertanah. Organisasi ini dibentuk di tahun 95 sebagai respon atas distribusi tanah yang tidak adil di Brazil. Pada waktu itu, di mana 40% tanah pertanian dikuasai kurang dari 1% orang Brazil. Kita bisa bayangkan 45% tanah di Brazil hanya dikuasai kurang dari 1% orang di Brazil. Di mana orang yang kurang dari 1% orang ini, 1% orang Brazil ini mengutamakan peternakan secara luas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sementara banyak tanah-tanah yang ditelantarkan juga. 4,8 juta keluarga tidak memiliki tanah dan 35 juta rakyat Brazil hidup di bawah garis kemiskinan. Itu kondisi yang menjadi basis pendirian dari pergerakan pekerja pedesaan tak bertanah di Brasil. MST dalam bahasa Brasil. Nah, dalam gerakannya MST berhasil menguasai 16 juta hektar tanah untuk 300.000 keluarga dan membangun ribuan koperasi makanan dan sekolah. Apa dasarnya MST melakukan gerakannya? MST memulai gerakannya didasari oleh Undang-Undang Dasar Brazil yang menyatakan bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Sehingga mereka, para pekerja pedesaan tak bertanah ini merasa memiliki landasan konstitusi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Brazil bahwa negara Brasil didirikan dengan janji untuk memberikan tanah yang berfungsi sosial atau menghadirkan tanah yang berfungsi sosial. Nah, MST menilai bahwa rezim militer yang berkuasa saat itu tidak hanya gagal melaksanakan mandat konstitusi, bahkan justru menciptakan konflik agraria yang penuh kekerasan, di mana para tuan-tuan tanah itu yang jumlahnya kurang dari 1% itu mempekerjakan tenaga keamanan bersenjata, bahkan polisi resmi untuk menghadapi gerakan-gerakan petani. Apa metode yang dilakukan oleh MST? MST melakukan pendudukan langsung atas tanah-tanah yang ditelantarkan oleh para pemilik tanah luas itu. Tanahnya diduduki. Selain itu, MST juga melakukan pendidikan rakyat melalui pendidikan bahwa tanah harus berfungsi sosial dan harus produktif, sekaligus melakukan pengorganisasian rakyat yang dilakukan oleh MST. Nah, dalam perkembangannya, selain melakukan pendudukan tanah, MST juga menggabungkan metode gerakannya
melalui kegiatan atau aktivitas dan gerakan pendudukan tanah secara langsung dengan pekerja-kerja politik dan hukum. Itu kenapa belajar dari MST menghubungkan antara mereka para pelaku gerakan lapangan, para pelaku gerakan rakyat, dengan mereka para aktor-aktor politik dan para aktor-aktor hukum itu penting. Tadi saya lihat ada beberapa teman pengacara yang bergabung dengan kita di diskusi ini. Jadi kombinasi dari aksi pendudukan secara langsung dengan kerja politik dan hukum itu adalah hal yang penting. Di Indonesia pernah itu di tahun 90-an akhir gerakan-gerakan serupa juga muncul yang populer disebut sebagai gerakan reclaiming. Nah, itu cerita pertama tentang MST. Yang kedua, dalam buku ini Oji menjelaskan dengan sangat baik bagaimana peran dari Tentara Pembebasan Nasional Zapatista di Meksiko. Di akhir 90-an dan awal 2000-an Zapatista ini sangat populer. Banyak para aktivis itu punya pakai kaos Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Jadi kalau teman-teman pernah ingat ada fotonya orang yang pakai balaklava, hanya terlihat mata dan mulut, pakai topeng begitu, lalu ada rokok itu yang dari kayu itu naik kuda itu yang dikenal dengan nama Subkomandante Marcos. Nah, Oji menjelaskan dengan sangat baik bagaimana Tentara Pembebasan Nasional Zapatista di Meksiko ini bekerja. Walaupun namanya Tentara Pembebasan Nasional Zapatista, tapi ternyata dalam perkembangannya Tentara Pembebasan Nasional Zapatista tidak hanya mengandalkan aksi-aksi kombatan semata, tapi juga mengembangkan aksi-aksi lain di luar itu yang membuat Tentara Pembebasan Nasional Zapatista ini menjadi menarik. Nah, nama Tentara Pembebasan Nasional Zapatista sendiri muncul atau terinspirasi dari nama Emilio Zapata. Emilio Zapata ini adalah komandan perang waktu revolusi kemerdekaan Meksiko. Kurang lebih di awal-awal 1900-an. Ada Emmanuel Zapata, lalu ada siapa lagi satunya ya saya lupa. Waktu itu mereka melawan diktator Diaz namanya, yang didukung oleh penjajah Spanyol waktu itu di Meksiko. Nah, sayangnya pemerintahan pasca revolusi yang berganti-ganti tidak melaksanakan dan reform secara masif. Para elit baru yang memerintah pasca revolusi masih berpandangan bahwa kapitalisme itu penting dan merupakan sistem produksi dominan di pedesaan yang tidak bisa sepenuhnya dihancurkan. Nah, justru yang dibayangkan oleh para penguasa pemerintahan baru adalah di Meksiko itu bukan pertanian rakyat tapi agroindustri dan pertanian yang bersifat komersial. Nah, redistribusi tanah baru terjadi pada pemerintahan Cardenas kurang lebih di tahun 1930-an ya, setelah sekian puluh tahun revolusi berhasil dalam bentuk tanah ejido, yaitu kepemilikan tanah bersama atas bidang tanah. Jadi sebidang tanah yang cukup luas dimiliki secara kolektif tidak hanya oleh satu orang. Nah, namun pada kepemilikan Miguel Aliman, pemerintah mengizinkan perusahaan swasta untuk menguasai ejido itu melalui sewa menyewa yang mengakibatkan meluasnya ekspansi kapitalisme di Meksiko. Tahun 1970, Presiden Meksiko waktu itu menyatakan bahwa land reform sudah tidak bisa dilanjutkan di Meksiko karena land reform sebetulnya sudah mati. 2 tahun setelah itu, presidennya menyatakan bahwa berubah statement politiknya, land reform akan dilanjutkan. Kenapa? Karena ada problem kekurangan produksi makanan di Meksiko dan menguatnya protes petani yang semakin membesar. Lalu pemerintahan yang sebelumnya menyatakan bahwa land reform sudah mati itu melegalkan kembali pendudukan tanah melalui ejido, mengaktifkan kredit-kredit negara termasuk kredit pertanian. Nah, sayangnya ini tidak memuaskan petani-petani karena justru penikmat kredit yang paling besar adalah para tuan tanah dan pertanian komersial.
Nah, pada masa pemerintahan berikutnya justru meningkatnya represi terhadap petani yang menduduki tanah sambil mendorong agar pertanian komersil meningkat. Akhirnya muncul krisis di tahun 1980-an dan pada saat bersamaan neoliberalisme menumpang mulai masuk dalam sistem ekonomi melalui kegiatan privatisasi BUMN secara besar-besaran. Mantra untuk privatisasi BUMN itu selalu biasanya tidak terlalu jauh dari tuduhan bahwa BUMN itu tidak efektif dan koruptif, sehingga jika mau BUMN ini bermanfaat bagi masyarakat ya harus dilakukan melalui kegiatan privatisasi. Satu model yang dicangkokkan oleh paham neoliberalisme. Nah, Zapatista bergerak dari salah satu negara bagian di Meksiko namanya Chiapas. Sebagian besar dari penduduk Chiapas adalah masyarakat desa India yang ditindas dikorbankan oleh kapitalisme nasional dan internasional. Nah, Zapatista secara langsung menyuarakan tantangan atas neoliberalisme yang sudah menaklukkan Meksiko, termasuk dirubahnya pasal 27 Undang-Undang Dasar yang menjamin tersedianya atas tanah bagi seluruh rakyat Meksiko. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana neoliberalisme ini mampu mempengaruhi para pembuat undang-undang dasar sehingga salah satu pasal penting dalam undang-undang dasar yang menjamin tersedianya tanah bagi seluruh rakyat Meksiko bisa dirubah. Terlebih pada 1 Januari 1994 muncul NAFTA yang berlaku, tidak hanya muncul ya, NAFTA berlaku efektif di Meksiko, yaitu North American Free Trade Agreement. Kalau di kita itu disebut sebagai apa ya? Saya kok lupa namanya. Mohon maaf. AFTA, ASEAN Free Trade Agreement. Nah, itu yang melatar belakangi Zapatista. Selama pemberontakan, Zapatista telah menguasai lebih dari 1.500 unit usaha yang awalnya dikuasai oleh para tuan tanah. Nah, yang menarik dari Zapatista adalah munculnya model baru gerakan dari apa yang disebut sebagai Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Jadi walaupun namanya tentara yang merujuk kepada para kombatan, tapi juga muncul simbol baru dari gerakan Zapatista yaitu Subkomandante Marcos yang muncul ke permukaan melalui karya-karyanya berupa buku-buku, komunike, lalu pidato-pidato, dan sebagainya. Subkomandante Marcos ini bukan pimpinan utama di Zapatista, dia adalah juru bicara sebetulnya. Tapi dia mampu mengakselerasikan dia mampu mengkanalisasi keinginan-keinginan dari gerakan Zapatista ini melalui buku-buku, komunike, naskah, karya-karya yang lain yang menjadi alat propaganda yang luar biasa. Dan karya-karyanya sampai dibaca termasuk di Indonesia. Sampai banyak aktivis waktu itu yang pakai kaos gambarnya Subkomandante Marcos. Beberapa kata-kata yang banyak dikutip, kata-katanya Marcos adalah dalam bukunya Kata-kata Adalah Senjata. Dia bilang bahwa senjata kami adalah kata-kata yang dibuat di belantara hutan, yang ditiup angin melintasi daratan dan lautan, dan hinggap di hati kaum pergerakan. Pak Moderator, saya sampai jam berapa ini ya? Saya takut terlalu panjang. Mungkin ini Mas, lebih dipersingkat ya. Oke. Sampai di mana Mas Atok rencana untuk menjelaskan atas buku itu. Ya. Ya. Oke. Makasih. Saya Mohon maaf. Mohon maaf mungkin. Saya harus diingatkan. Iya, ini sudah 45 menit ini berjalan. Oke. Zapatista, lalu setelah itu ada Napo di Ekuador. Saya juga mungkin tidak akan menjelaskannya, tidak akan menjelaskannya. Semoga karena saya tidak menjelaskannya menjadi pemicu dari beberapa sekalian untuk juga membaca buku ini sama seperti saya. Lalu di Afrika Selatan gerakan rakyat tak bertanah juga muncul pasca apartheid tumbang. Begitu juga di Zimbabwe gerakan pendudukan tanah
Zimbabwe kita tahu negara baru merdeka 1980-an kalau saya tidak salah, tapi memunculkan banyak problem terutama terkait dengan alokasi sumber daya alam di mana 75% luas tanah di Zimbabwe hanya dikuasai oleh setidaknya 3% penduduk kulit putih di Zimbabwe. Lalu Oji juga menulis tentang Narmada di India, gerakan menyelamatkan Narmada. Narmada itu nama sungai di India, jadi selain sungai apa di India yang terkenal ya, juga ada satu sungai Narmada, sungai terkenal ya yang juga ada di India, namanya Sungai Narmada, yang itu mau dibuat waktu itu dibuat waduk. Nah, jika waduk ini jadi dibuat, ini proyek besar waktu itu. Ada 2 waduk besar, 30 waduk yang dua waduk raksasa, 30 waduk besar, 135 waduk sedang, dan 3.000 waduk kecil-kecil di Narmada dan anak-anak sungainya, yang jika itu berjalan sukses akan menenggelamkan tidak kurang dari 37.000 hektar tanah di 3 negara bagian yang meliputi 13.000 hutan hektar primer yang mempengaruhi hidup 25 hingga 40 juta orang. Nah, Narmada agak berbeda dengan gerakan-gerakan lain yang tadi saya jelaskan karena motor dari gerakan Narmada ini adalah justru bukan masyarakat adat tapi aktivis yang berpendidikan tinggi dan para profesional. Begitu juga yang di Muay Thai, Majelis Kaum Miskin di Muay Thai dan Koordinasi Nasional Organisasi Rakyat Pedesaan Otonomi Lokal di Filipina. Di Indonesia, Oji meng-highlight satu gerakan yang muncul di tahun 99 yang disebut sebagai Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, di mana Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini berisi dari banyak sekali komunitas adat yang sudah hidup berdasarkan asal-usul leluhur dengan cara-cara, dengan wilayah, dan mungkin juga dengan kepercayaan-kepercayaan yang masih merujuk kepada leluhur mereka. Nah, sampai tahun 2004, setahun sebelum buku ini diterbitkan, Aman memiliki anggota 927 komunitas adat. Ada highlight kata-katanya Aman itu yang menyebutkan bahwa kalau negara tidak mengakui kami, maka kami juga tidak akan mengakui negara. Jadi ada, kalau kita ikuti aktivitas Aman pada level nasional misalnya, advokasi mereka salah satunya adalah revisi Undang-Undang Kehutanan, sehingga menjadi Undang-Undang 4199 tentang kehutanan, juga munculnya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 99 tentang pedoman penyelesaian masalah hak wilayah masyarakat hukum adat. Yang terakhir misalnya, advokasi Aman berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 adalah mereka bisa mendorong adanya perubahan kebijakan pemerintah bahwa masyarakat adat yang tidak memiliki NIK juga bisa menerima vaksin COVID-19 yang sebelumnya dalam kebijakan sebelumnya tidak terakomodasi. Nah, itu secara umum yang ditulis di buku ini. Saya tidak tahu apakah saya masih ada waktu untuk membacakan sebagian kecil dari buku ini, tapi jika tidak, saya akan cukupkan di sini. Jadi saya manut Pak Moderator. Silakan dibacakan aja, Mas. Yang mungkin antara 10 sampai 15 menit. Oh, oke. Jadi sedikit sekali saya bacakan karena komunitas ini komunitas pembaca. Saya bacakan di bab 11 sebagiannya di subbabnya yang judulnya Mesin-mesin neoliberalisme. Ini yang walaupun ditulis di tahun 2005 mungkin sampai sekarang masih relevan untuk kondisi kita sekarang. Mesin-mesin neoliberalisme. Pagelaran kuasa yang utama saat ini dihadapi negara-negara dunia ketiga, termasuk rakyat pedesaannya, adalah ekspansi dari perusahaan-perusahaan kapitalis transnasional atau transnational corporation. Watak egoistik dari perusahaan kapitalis transnasional ini sesungguhnya tetap tidak berubah, yakni
bagaimana menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung dirinya, namun berbeda cara kerjanya. Boni Setiawan merumuskan bahwa dari abad ke abad hingga sekarang, penguasaan agraria dikuasai oleh kelas penguasa dan merupakan inti dari sistem ekonomi sosial politik budaya kapitalistik. Ketika kelas penguasa memakai strategi pasar atau neoliberalisme, maka sumber-sumber alam diletakkan sebagai komoditas bebas di dalam pasar bebas yang bisa dibeli oleh siapa saja asalkan mampu membelinya. Ada dua tahap penguasaan. Pertama, tahap kapitalisme primitif di mana penguasaan sumber-sumber alam dan tanah dilakukan melalui mekanisme ekstra ekonomi, yaitu kekuasaan politik. Untuk hal ini masih terjadi di Indonesia sampai sekarang, di mana perampasan dan penggusuran tanah dilakukan lewat kekuasaan negara dan militer. Tahap kedua adalah tahap kapitalisme modern sekaligus kapitalisme global, di mana penguasaan sumber-sumber alam dilakukan melalui kekuatan sumber daya modal. Sumber-sumber alam harus ditaruh dalam pasar komoditas yang bebas untuk diperdagangkan, sehingga siapa saja yang mempunyai akses untuk memperjualbelikannya, termasuk dari pihak asing. Selain TNC atau Transnational Corporation, aktor lain yang memainkan peran besar dalam globalisasi adalah lembaga finansial internasional atau IFIS, International Financial Institution, yang sering juga disebut sebagai Multilateral Development Bank. IFIS merupakan organisasi global yang beranggotakan negara-negara maju, bertugas memberi hutang kepada negara-negara miskin. Ada dua IFIS yang secara global dikenal, yaitu IMF dan Bank Dunia. IMF adalah organisasi yang paling berkuasa di abad 20, berpusat di Washington DC. IMF memiliki misi untuk mengupayakan stabilitas keuangan dan ekonomi melalui pemberian utang guna meringankan penyesuaian neraca pembayaran dengan suatu kondisi yang ditentukan IMF. IMF beranggota 182 negara, namun Amerika adalah negara yang paling berkuasa atas segala keputusan IMF. Selain IMF, Bank Dunia juga aktor penting yang pada dasarnya adalah lembaga pemberi hutang multilateral. Bank Dunia terdiri dari 4 lembaga keuangan yang saling berkaitan, namun International Bank for Reconstruction and Development, IBRD yang lebih sering disebut sebagai Bank Dunia. Misi Bank Dunia adalah sebagai lembaga internasional yang membantu mengurangi kemiskinan dan membiayai investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Namun berbagai program Bank Dunia seperti Structural Adjustment Program mengubah visi awalnya itu dan justru menjadi pendukung utama model ekonomi pasar bebas. Saya kira itu Pak Farwis yang bisa saya sampaikan. Ada kritik sebetulnya terhadap Oji waktu dia menuliskan ini. Karena Oji adalah pelaku dari gerakan itu, sehingga ketika dia menuliskan buku ini, mungkin subjektivitasnya mengalahkan objektivitasnya. Jadi selalu ada tuduhan bagi pelaku yang menceritakan ulang apa yang dialami adalah Anda mungkin tidak objektif ketika menjelaskan itu karena Anda terlalu subjektif sebagai bagian dari kejadian itu. Oji adalah bagian dari gerakan-gerakan itu, sehingga ketika Oji menuliskan gerakan rakyat itu, muncul tuduhan bahwa Oji mungkin tidak objektif lagi ketika menulis buku itu. Mungkin agak sama seperti Mas Syarif tadi yang mungkin tidak sepenuhnya objektif waktu menceritakan pesantren, karena Mas Syarif adalah bagian dari pesantren. Terima kasih Pak Farwis, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang bisa kita tangkap bahwa penulis buku dari memahami gerakan rakyat dunia ketiga ini adalah Mas Nur Fauzi, Mas Oci, yang kemudian dia lebih banyak berkiprah di aktivis dan intelektual. Dia juga mengadvokasi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan agraria, ya, pembebasan tanah dan sebagainya. Terus dia itu buku yang ditulis ini adalah buku yang terangkum dari kunjungan kerja. Jadi sangat baik apa yang disampaikan oleh Mas Al tadi. Jadi kalau ada salah satu pemimpin kita, anggota DPR atau bupati yang kunjungan ke luar negeri, kemudian sudah dibukukan, itu akan menjadi hal yang luar biasa untuk diwariskan. Kan itu menarik. Tidak hanya membawa pulang, ya mohon maaf, menghabiskan dana dan sebagainya, kan seperti itu.
Kemudian dia di bukunya lebih banyak menulis di 9 negara dan kesemuanya kayaknya berhubungan dengan pembebasan tanah, lahan dan masyarakat kecil ya untuk bagaimana mereka lebih sejahtera. Contoh tadi di Brazil yaitu dengan gerakan MST-nya di sini lebih kepada pekerja tanah pedesaan, bagaimana mereka lebih sejahtera. Yang kemudian yang kedua adalah Meksiko dengan spasistanya, yaitu tentara pembebasan spasista. Berkaitan juga ini juga dengan kepemilikan tanah. Terus di Ekuador, yang kemudian nomor 4 itu ada Afrika, terus nomor 5 ada Zimbabwe ya, juga ini berhubungan dengan tanah semua rata-rata. Terus yang keenam itu ada India dengan pembentukan waduk ya Mas ya, yang sungai itu yang diperkarakan, yang kemudian kalau waduk itu terlaksana atau tercapai maka ada banyak lahan atau bahkan hutan yang tenggelam seperti itu. Kemudian ada Muay Thai, terus Filipina, yang terakhir ini adalah yang sudah banyak kita dengar yaitu AMAN di Indonesia, yaitu Aliansi Masyarakat Adat. Banyak yang sudah dijelaskan oleh tadi Mas Sato bahwa AMAN ini juga luar biasa di tahun 2004 bisa mengusulkan revisi Undang-Undang Kehutanan yang terakhir yang sangat masih familiar, yaitu bagaimana masyarakat adat itu juga bisa divaksin tidak hanya berdasarkan dengan status atau identitas kependudukan, tapi juga mereka mendapatkan fasilitas untuk divaksin terkait dengan COVID ya Mas. Itu mungkin yang sedikit saya catat. Barangkali ada tanggapan dari teman-teman yang sudah tergabung di Zoom ini, silakan. Tapi saya boleh usul dulu bahwa bukan menganggap pertemuan ini terlalu lama, enggak. Cuman barangkali kalau setiap pertemuan itu hanya satu pembaca yang kemudian ke depannya nanti tidak, mohon maaf bahasa saya, tidak jenuh menunggu terlalu lama. Karena saya tadi pertama setelah Mas Syarif membacakan, saya memberi kesempatan, tidak ada yang menanggapi. Tapi setelah dilanjutkan sama Mas Sato, kemudian merasa lebih lama lagi karena tidak ada take and give ya, take and give. Tidak ada yang menanggapi, tidak ada yang merespon. Akhirnya merasa jenuh. Tapi kalau cuma satu orang, katakanlah minggu depan itu nanti Mbak Yuli membacakan apa, kemudian kita nanti respon. Nah, itu akan lebih menarik menurut saya. Nah, karena tadi sama Mas Syarif diusulkan untuk langsung ke Mas Ato, kayaknya monoton ya. Monoton, kita hanya mendengarkan, tidak ada tanggapan. Karena dari satu ide saja atau dari satu pembaca atau dari satu penjelasan. Tapi kalau nanti ada tanggapan dari yang lain atau menanyakan sesuatu, itu kan lebih menarik, lebih banyak referensi yang mungkin bisa muncul di Zoom meeting ini. Kalau boleh mengusulkan seperti itu. Silakan, barangkali ada yang mau menanggapi atas dua pembacaan buku tadi, dari Bilik-Bilik Pesantren maupun dari apa yang disampaikan oleh Mas Sato, yaitu tentang memahami gerakan rakyat dunia ketiga ini tadi. Tinggal 7 orang ini. Tinggal 7 orang. Ya kayak gini ini, kalau makanya saya dari awal bilang bahwa membaca itu memang sedikit membosankan ya, sehingga yang tergabung saja ini hanya 7 orang. Tapi ini sudah luar biasa. Dengan 2 buku tadi kita tidak membaca, tapi kita mendapatkan ilmunya. Tidak membaca, tapi dapat ilmunya. Semua kan bahasa, kalau bahasa saya adalah apa yang disampaikan oleh Mas Syarif ini kan rangkuman-rangkuman. Yang disampaikan oleh Mas Sato juga rangkuman-rangkuman.
semuanya kalau kita membaca dari 2 buku ini kayaknya 1 hari nggak selesai ya. 1 hari nggak selesai karena kalau saya pribadi ya membaca setengah jam saja itu sudah waduh kutu metu ay. Nah, tapi ini dengan 2 buku bisa dilaksanakan hanya dengan 1 jam. Nah, kan luar biasa. Walaupun mungkin ya tidak semua apa yang ada di buku itu tersampaikan karena memang waktunya terbatas. Tapi setidaknya kita memahami dari buku itu poin apa yang ada dijelaskan di buku tersebut. Ini luar biasa. Kalau bisa memahami teman-teman akan banyak yang tergabung di sini. Tidak harus membaca buku, tapi kita sudah memahami isi buku tersebut. Tapi ya mau gimana lagi, memang benar apa yang disampaikan di awal bahwa membaca buku atau komunitas yang kayak gini ini memang sedikit membosankan. Tapi hal yang membosankan itu ada kalanya kadang sangat bermanfaat untuk masa depan pribadinya masing-masing kalau menurut saya. Silakan Ya, teman-teman, ada perbandingan barangkali ada yang ada mau ya tanggapan. saya tadi agak tercerahkan dari Mas Hato itu. Berarti kan ada hal yang perlu kita rubah di dalam gerakan. Substansinya mungkin sama, apa yang kita lawan mungkin sama. Hanya saja gaya-gaya yang kita lakukan itu agak berbeda. Ini kemarin juga saya sampaikan pada teman-teman yang ketika kita kemarin ada aktivis yang diancam ya, aktivis kekerasan perempuan yang di pelosok itu dihajar. Nah, saya sampaikan kepada mereka bahwa kita perlu gerakan yang berbagai macam atau new gerakan, tidak boleh menggunakan gerakan yang hanya terpatok pada satu gerakan saja atau model gitu. Ternyata kalau kita ngomong sama orang satu frekuensi, yang satu pemahaman itu enak gitu. Hanya saja kalau kita belum menemukan titik temunya, gerakan itu agak sulit kita menemukan. Nah, tadi kan Mas Oto juga menyampaikan jenis-jenis gerakan yang bisa kita terapkan new modern gitu. Kemarin yang dihajar di pelosok itu saya menawarkan bagaimana gerakan ini juga perlu dilakukan lewat jalur tulisan akademis, jurnal dan lain-lainnya sehingga lebih masif. Jadi ada middle issue, high issue dan pembahasannya tidak hanya pada ranah kita saja, tapi juga biar dosen juga membahasnya, biar juga politikus membahasnya. Tapi ketika saya nyampaikan itu korbannya nggak terima. Kan saya mengkritik. Nah, kalau kita kasusnya itu adalah kasusnya anaknya dalam arti melawan kediktatoran anaknya yang tidak mau mengisalah dari Gus Sidikiyah itu. Nah, kenapa kita menyerang bapaknya? Ini melebar permasalahannya. Tapi saya dimarahin sama korbannya dan saya dianggap tidak peduli dengan korban gitu. Dianggap tidak peduli dengan kesakitan dari korban. Dan saya ingin menyampaikan bahwa ada titik fokusnya, gerakan kita fokusnya pada bagaimana pelaku ini ditangkap. Tapi ya gitu deh akhirnya. Saya didiamkan, akhirnya tidak dianggap. Saya menyampaikan pemikiran itu dianggap tidak peduli dengan korban. Korban membuat gerakan sendiri dan sampai sekarang saya tidak tahu kabarnya karena saya tidak mengikuti lagi gerakan itu. Yang pemukulan aktivis itu, tapi kalau gerakannya yang korban itu saya masih mengikuti, masih ngawal sama Mbak Ana. Mbak Ana mungkin ada di sini ya. Ya itu. Terima kasih pencerahannya. Itu Mbak Ana ada di sini kok. Ana Abdillah itu ya. Iya, itu Mbak Ana itu. Oke, Assalamualaikum. Saya mendengarkan. Tak sambil ngerjain sesuatu. Ya, benar banget. Dan Syarif juga jadi support system yang akhirnya menguatkan gerakan kita. Karena kalau misalnya tantangan
ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum maupun jaringan yang nggak berperspektif korban itu menjadi hal yang mudah ya untuk kita bisa menyampaikan kritikan. Tapi kalau persoalannya adalah pada intern nggak adanya trust antara yang kita dampingi, nah itu kemudian menjadi polemik tersendiri yang akhirnya juga sangat rentan adanya polarisasi dari gerakan itu sendiri, seperti itu. Nggak jauh-jauh, pasti juga dinamikanya dirasakan teman-teman di HMI gitu ya, ketika misalnya kita coba membangun komitmen bagaimana bisa menguatkan gerakan gitu. Saya usul minggu depan yang membacakan Mbak Ana saja, Pak Faris. Loh, apa, Terserah, Mas? bukunya terserah Saya Mbak Ana. penikmat kok di sini. Setuju saya. Kasih PR ini sama aja. Masih seminggu lagi. Gini. Iya, saya setuju Mas Ato, karena Mbak Ana ini kan gerakan-gerakan advokasi terhadap perempuan. Jadi kita nanti lebih banyak belajar atas buku-buku yang disampaikan oleh beliaunya terkait bagaimana beliaunya di Jombang ini mengadvokasi hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan perempuan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perempuan. Setuju sekali saya. Oke ya Mbak Ana ya. Wah, kalau sudah diminta gini nggak enak ini ya. Oh iya. Padahal Tangan ini tolak join tugas. mendadak ini tadi di-share sama Mbak Palupi. Saya juga ingat, oh iya ada di grup kami juga kok Mbak gitu. Ya. Join nggak sengaja nih bisa. Oke, insya Allah. Oke. Tapi kalau saya teman-teman lebih senang hal yang sifatnya praktis, kadang-kadang memang harus diimbangi dengan teori ya. Kalau membaca pedoman atau sebuah konsep begitu, apakah juga bisa diwadahi di forum belajar kita sore ini? Bisa dong. Bisa. Sangat bisa dong, sangat bisa itu. Pada intinya gini, ada sebuah buku yang kemudian menurut Mbak Ana itu menarik dan bisa dijelaskan di buku itu, kemudian ditopang dengan pemahaman-pemahaman Mbak Ana yang lain yang berkaitan dengan buku lain juga nggak masalah, tidak hanya terfokus pada satu buku. Maksud Mbak Ana kan gitu ya? Iya, artinya ya istilahnya ini sampai rodok sedikit-sedikit ngaji memahami terkait arsitektur penerapan sebuah konsep gitu misalnya. Iya, nggak apa-apa, bagus itu. Ya. Baik. Oke. Lanjut Mas Farwis. Ya, siap. Terima kasih Mbak Ana, dan saya sangat apresiasi atas kesanggupan Mbak Ana untuk minggu depan menjadi pembaca dan kami menjadi pendengar yang baik yang kemudian nanti akan menanggapi dengan baik terhadap apa yang dibacakan oleh Mbak Ana. Karena tidak ada tanggapan dan kita hanya tinggal 7 orang, ini ada ada Haji Supri, mantap, wah ya. Gini, untuk minggu depan apakah disepakati tadi untuk yang pertemuan kali ini kan 2 orang langsung, yang kemudian kalau saya membacanya sangat menonton ya, hanya dari satu pihak, tidak ada penanggap yang lain, yang kemudian merasa terlalu lama mungkin. Untuk kedepannya hanya 1 orang saja yang membacakan buku, yang kemudian lebih banyak yang menanggapi sehingga menambah dialektika kita untuk buku-buku yang untuk buku yang sudah dibacakan oleh pembaca tersebut. Gimana? Disetujui atau gimana usulan saya ini? Setuju. Bungkus. Oke, siap. Oke, siap. setuju. Itu Mbak Ana. Oke. Terima kasih
atas apa yang sudah disampaikan oleh Mas Arif dan juga Mbak Ana dan juga Mbak Yuli sudah keluar ya. Ampun. Iya, puisinya saya masih belum punya itu Mas Arif. Nanti Oke, bisa siap. bisa dikirim itu nanti. Oh, siap Mas, siap. Iya, masalah Dikirim masalah sekalian itu. harganya disebutkan Pak Sarif, jangan dikirim aja. Nah, itu. Gak apa-apa nanti. Bayar. Satu gratis satu. Ya, terima kasih Oke, atas Mas. pembaca, dua pembaca, Mas Arif dan juga Mas Ato dan juga Mbak Yuli. Sangat luar biasa dan kita bisa mengetahui tanpa harus membaca isi-isi buku yang sudah dibacakan oleh dua pembaca tadi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.